akuisisi dan pengolahan data seismik refleksi ya. Hampir mirip dengan metode metode seismik, hanya saja mungkin nanti lebih fokus ke ini ya, ke seismik refleksi dan lebih diperdalam ya untuk setiap langkah-langkah pengolahan data-data dari seismik refleksi ya, refleksi. Oke, di sini kira-kira materi yang akan dibahasnya ya itu adalah ini ya, ada hubungan antara kinematik jarak dan waktu tempuh gitu ya. Jadi hubungan X dan T gitu. Kemudian nanti kita juga akan membahas bagaimana sih akuisisi data seismik refleksi gitu ya. Akuisisinya nanti yang kita bahas yaitu ada dua ya. Yang pertama dilakukan di darat, kemudian yang kedua di marine ya atau di perairan ya. Kemudian berikutnya nanti juga ada akuisisi untuk data 2D maupun akuisisi untuk data 3D ya. Berikutnya adalah langkah-langkah pengolahan ya, langkah-langkah pengolahan data seismik refleksi. Kita bahas satu persatu nanti parameternya apa saja dan ini juga pernah dibahas ya di metode seismik. Cuma nanti di sini kita review lagi ya, kita ulang lagi. Terus berikutnya ada metode seismic imaging ya. Seismic imaging ini nanti mungkin bisa berkaitan dengan tomografi ataupun dengan inversi ya. Intinya memperlihatkan sebaran dari parameter fisis yang dapat kita peroleh dari data seismik ya. Kemudian yang kelima nanti ada pemodelan dan interpretasi ya, ada pemodelan dan interpretasi. Nah, kalau pemodelan itu berarti nanti sama ya, kita bisa menggunakan sebaran parameter fisis yang dihasilkan dari data seismik, tapi sebelumnya itu sebelum kita bikin sebaran properti fisis tadi, kita perlu membuat model ya. Jadi model itu nanti dihasilkan dari hasil interpretasi kita ya, picking horizon ya, picking horizon. Nah, picking horizon di situ nanti mengikuti kemenerusan dari data seismik refleksinya. Oke, kemudian pustaka yang digunakan ya bisa di sini ada 3 ya. Ada bukunya Yilmaz ya, Seismic Data Analysis itu tahun 1987 atau yang Yilmaz yang 2001. Atau kalau ada yang lebih baru ya silakan ya bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah bukunya Sherif dan Geldart ya, itu mengenai banyak di situ mengenai penurunan matematis ya, penurunan matematis untuk beberapa teori gelombang seismik ya. Nah, ini judul bukunya Exploration Seismology. Nah, ini bukunya Sherif dan Geldart ini bagus ya. Bagus untuk menambah ini ya, pendalaman materi tentang gelombang ya. Karena di sini semuanya diturunkan ya, diturunkan secara matematis ya, baik misalkan teori gelombang seismiknya itu sendiri gitu ya, di sini diturunkan secara matematis, kemudian nanti ada nilai koefisien refleksi dan transmisi gitu ya, di situ juga diturunkan secara matematis. Jadi di buku tersebut dijelaskan mengenai partitioning energy ya, di topiknya itu judulnya kalau nggak salah partitioning energy. Nah, di situ itu menjelaskan bagaimana energi seismik ya atau amplitudo seismik itu terbagi menjadi 2 ya, terbagi menjadi 2. Jadi yang satunya dipantulkan, yang satunya ditransmisikan. Jadi istilahnya itu ada yang energi digunakan untuk mendapatkan koefisien refleksi ya, kemudian ada energi yang digunakan untuk mendapatkan koefisien transmisi ya dari yang diteruskan tadi ya, yang ditransmisikan. Oke. Nah, ini mata kuliah syaratnya jelas sudah pernah mengambil metode seismik ya, kemudian analisis data geofisika juga sudah pernah. Kemudian
juga sudah pernah mengambil mata kuliah gelombang dalam geofisika ya. Karena nanti di sini yang jelas banyak banyak tentang teknis akuisisi lapangan ya, kemudian banyak bagaimana kita mengolah data geofisikanya, data seismik refleksinya ya, kita menggunakan teori konvolusi dan teori dekonvolusi. Kemudian ketika membahas inversi ya berarti sebaiknya kalian sudah pernah ngambil mata kuliah inversi geofisika ya, karena nanti ada pengolahan data seismik yang menggunakan teori tersebut ya, terutama ketika kita mau melakukan pemodelan ya, pemodelan atribut fisis tadi. Kemudian gelombang dalam geofisika ini perlu juga karena nanti di dalam metode seismik refleksi ini kita akan membahas tentang atribut ya, atribut gelombang. Nah, atribut gelombang itu erat hubungannya dengan konsep gelombang dalam geofisika ya. Misalkan nanti di situ ada atribut frekuensi, ada atribut amplitude and flow, kemudian ada atribut sweetness gitu ya. Itu semua itu dihasilkan dari konsep dari solusi persamaan gelombang ya. Solusi persamaan gelombang berarti teori gelombangnya kalian juga harus sudah paham ya, sudah paham. Oke. Itu aja. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian ini mungkin saya bagi menjadi ini ya, ada beberapa bagian gitu ya. Ada tugas, ada kuis, ada keaktifan, ada kehadiran, kemudian UTS, UAS, praktikum, dan ini semua totalnya ada 100%. Jadi tugas itu saya kasih di sini 10% ya. Kuis 10%, kemudian keaktifan 5%. Keaktifan ini ketika nanti misalkan ada tugas presentasi ya. Itu siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu dapat nilai poin keaktifan ya. Kemudian kehadiran di sini 5%. Ya sebenarnya kalau kehadiran saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu harus menekankan harus hadir gitu ya, enggak. Tergantung kaliannya ya. Kalian bebas mau belajar sendiri silahkan, ataupun mau ikut kuliah ini silahkan, itu tergantung kebutuhan kalian ya. Kalian yang bisa mengukur kebutuhannya sendiri. Jadi kalau misalkan saya butuh untuk memahami teori karena misalkan saya tidak bisa belajar sendiri ya silahkan ya ikut kuliahnya. Tapi kalau kalian merasa saya bisa belajar sendiri gitu, tidak perlu harus ikut perkuliahannya ya silakan. Bisa dilakukan untuk belajar sendiri gitu ya. Itu. Kemudian UTS ya 20%, UAS 25%, praktikum 25%. Nah, untuk tugas dan kuis ini nanti tentatif aja ya, artinya kalau saya tidak pernah mengadakan kuis berarti porsi porsi tugasnya saya jadikan 20% gitu ya. 20%. Kemudian ya kalau misalkan kebalikannya ya, tidak ada tugas tapi adanya kuis ya berarti nilai kuisnya saya naikkan jadi 20% gitu, ya. Nah, mungkin untuk kontrak kuliahnya seperti ini ya. Ya, jumlah kehadiran 80% ya ini syarat dari kampus ya, syarat dari kampus. Tapi kalau dengan saya ya tergantung kebutuhan kalian lah ya. Enggak 80% juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tugas presentasi ya, tugas presentasi kalau kalian nggak hadir pada saat pada saat kalian dijadwalkan presentasi di situ tanpa pemberitahuan ya saya anggap berarti nilai tugasnya 0 ya pada saat itu ya. Jadi nggak dapat poin untuk presentasinya gitu. Nah, nanti kan beberapa kali presentasi misalkan ya. Beberapa kali presentasi misalkan ada 4 kali gitu. Ya kalian misalkan datangnya cuma 3 kali atau 2 kali ya berarti poinnya hanya untuk yang 2 kali kehadiran ya, 2 kali kehadiran. Nilai tugasnya hanya 2 kali. Itu. Misalkan tidak bisa hadir karena misalkan sakit gitu ya, harus atau ada keperluan yang memang harus
kalian harus ini gitu, yang harus tinggalkan perkuliahannya, tugasnya. Nah, itu ada pemberitahuan sebelumnya atau maksimal pada saat berlangsungnya tugas presentasi ya. Misalkan sakit gitu ya. Sakit ya berarti beritahukan saya bahwa hari itu tidak bisa presentasi karena sakit, kemudian ada keterangan dari surat dokter ya bahwa diwajibkan misalkan istirahat untuk beberapa hari sehingga tidak bisa mengikuti apa namanya kegiatan perkuliahan. Nah, untuk yang biasanya kan gini ya, ketika nilai akhir sudah keluar, kemudian mahasiswa itu minta apa namanya transparansi nilai gitu ya. Baru tuh tahu ngeh di situ. Wah, saya tidak ada tugas nih. Terus dia hitung-hitung kan kalau tugas saya masuk nih harusnya saya nilainya B gitu ya, dapat nilai B. Tapi karena tugasnya nggak masuk gara-gara dia nggak hadir gitu ya, jadinya nilainya BC misalkan. Nah, protes biasanya di situ, protes, kemudian mengeluarkan alasan, Pak maaf hari waktu itu saya sakit ini. Itu saya tolak ya, alasan pada saat kalian sudah menerima transparansi nilai, kemudian baru bilang atau baru mengaku saya sakit ini. Saya anggap itu apa namanya eh, tingkat kepercayaannya rendah ya. Jadi saya tidak akan gubris itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak apa-apa kalau misalkan sakit, berarti nanti tugas misalkan 4 presentasi, sakit satu ya berarti saya hitungnya tetap 3 ya, maksimal buat dia sendiri 3 gitu. Jadi 3 itu kalau dia full dan presentasinya bagus, sempurna, saya kasih nilai tugasnya berarti 20% gitu ya. Saya tidak akan samakan dengan yang lainnya yang full empat misalkan 4 kali presentasi hadir gitu. Oke, mungkin untuk awalan ini silakan ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke materi pertama ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita masuk ke materi pertama ya. Oke. Nah ini bukunya ya, bukunya tadi Osdo Ganjil. Mas tambahannya di sini ada Telfot juga boleh ya. Telfot itu juga ada seismiknya. Oke. Ya, materi pertama seperti biasa ya kita mulai dari konsep stress strain ya atau elastisitas, elastisitas medium ya, karena ini basic untuk nantinya kita membahas tentang gelombang ya. Dan nantinya juga dari hasil apa namanya pengolahan data seismik atau inversi seismik itu bisa dihasilkan ke parameter-parameter ini ya. Jadi kita bisa melihat sebaran parameter elastisitas ya dari medium misalkan kayak Poisson rasio, kemudian akustik embedan, kemudian modulus Bach, modulus Yeser gitu ya. Itu semua bisa di-generate nanti setelah kita melakukan proses inversi ya. Jadi untuk ke arah ke sana kalian perlu paham konsep dasarnya dulu gitu ya. Nah, kita mulai bahas yang pertama dulu ya, yaitu stres ya. Stres itu adalah tekanan ya, tekanan. Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang atau rumusnya gaya dibagi luas bidang itu gitu ya. Jadi gaya dibagi dengan luas permukaan bidang yang dikenai gaya tersebut gitu. Nah, bentuk mediumnya ya, bentuk mediumnya di sini kita buat medium yang sederhana ya. Jadi di bawah permukaan bumi itu kan mediumnya bentuknya aneh-aneh gitu ya. Tapi untuk menyederhanakan masalah ya, karena kan segala sesuatu kalau mau kita pelajari kita berawal dari model yang sederhana. Maka di sini kita bikin model yang sederhana dulu ya untuk membahas ini parameter tadi ya, stres dan strainnya. Di sini kita buat apa namanya medium yang sifatnya infinitesimal ya, kecil. Jadi medium ini itu menyusun medium bawah permukaan bumi. Ya kita menganggapnya seperti itu. Jadi di bawah permukaan bumi itu tersusun dari medium-medium kotak seperti ini. Gitu. Nah, medium kotak ini
Saya kasih nama ABC ABCO gitu ya, ABCO dan EFGD ya, EFGD. Nah, ini nama mediumnya. Kemudian pada bidang ABCO ya, ABCO di sini kita misalkan bidang tersebut dikenai oleh 3 gaya ya, 3 arah gaya atau 3 arah stres atau tekanan, di mana arahnya itu memiliki arah yang sejajar sumbu X ya, kemudian sejajar sumbu Z, kemudian sejajar sumbu Y ya. Jadi gaya atau tekanan atau stres yang bekerja pada bidang salah satu bidang ini ya, salah satu bidang ABCO ini itu apa namanya dibagi menjadi 3 komponen ya, 3 komponen yaitu arah X, arah Y dan arah Z ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, X-nya ke arah sini, kemudian Y-nya ke sana, Z-nya ke atas ya, atas bawah ini arah vertikal ini arah Z. Ya. Kemudian ini ya, depan belakang ini arah X, kemudian kanan kiri ini arah Y ya. Oke, nah apa namanya? Bidang yang lain ya, bidang yang lain EFGD ini juga dikenai stres juga ya, sama ya, yaitu memiliki 3 arah atau 3 komponen, yaitu arah Z, arah ini yang ke sana itu arah Y ya, kemudian ini arah X ya. Nah, kalau kalian lihat nih stres ya, stres itu simbolnya ini ya. Simbolnya bulat kayak gini tapi ada moncong di atasnya ini namanya sigma ya, sigma. Kemudian ada 2 indeks ya, indeks I dan indeks J. Jadi sigma IJ. Nah, indeks yang pertama ya, yang pertama I ini menunjukkan arahnya ya. Nah, di sini kalau misalkan arah apa nih? Arah X. Nah, ini sigma X ya. Arah Z ya, ini arah Z. Nah, ini Z. Jadi indeks yang pertama ini menunjukkan arahnya ya. X, Z, kemudian yang ini X juga ya sama. Ini Y ya, sana arah Y. Nah, ini depannya ini kan Y. Kemudian indeks kedua ya, indeks kedua itu menunjukkan arah dari permukaan ya, arah dari permukaan. Jadi kalau permukaan itu merupakan besaran vektor ya, besaran yang punya arah. Nah, bagaimana menentukan arah permukaan? Arah permukaan itu adalah satu vektor yang tegak lurus ya, atau disebutnya vektor normal terhadap permukaan gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya permukaan FB CG ya, FB CG. Berarti vektor dari luas permukaan FBCG ini yaitu ke arah Y ya, ke arah Y. Nah, ini ke sana ya. Ke arah Y gitu ya. Ini luas, ini nama permukaannya berarti permukaan Y ya, permukaan Y. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Definisi dari apa namanya? Arah permukaan ya, arah permukaan. Nah, sekarang kita lihat di sini. 2 stres ini kan bekerjanya pada bidang ABCO yang pertama, kemudian yang berikutnya EFGD ya. Nah, kita lihat yang EFGD ya, EFGD. Yang FGD ini bidang apa ini? Kalau kita lihat di sini ada vektor normal yang arahnya ke X ya, ke X. Makanya ini disebutnya bidang X ya. Baik EFGD maupun ABCO, kedua permukaan ini adalah permukaan X ya. Kenapa permukaan X? Karena permukaannya tegak lurus terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, itu cara sederhananya seperti itu juga bisa ya. Kita lihat permukaannya tegak lurus sumbu apa? Kalau permukaannya tegak lurus sumbu X, berarti dia permukaannya arah X gitu ya. Kalau permukaannya tegak lurus sumbu Z, berarti dia disebut permukaan Z gitu ya. Nah, itu cara mendefinisikan arah permukaan. Jadi J itu menunjukkan indeks arah permukaannya ya, arah permukaan. Contoh misalkan yang stres yang bekerja pada bidang EFGD ya. Ini kan yang ini ya, kita contoh yang ambil yang ini. Sigma XX ya. Nah, berarti ini stres ini arahnya sumbu X ya, kemudian permukaannya juga arah X ya. Nah,
Karena EFGD ini dia tegak lurus sumbu X. Kemudian yang ini ya, sigma YX. Ini kan sigmanya ke kanan ya, sejajar sumbu Y. Berarti arah vektornya, arah stresnya itu ke arah sumbu Y. Dia bekerja pada permukaan X. Ya. Nah, permukaan X-nya mana ya ini? EFGD. EFGD ini adalah permukaan X. Nah sama ya, ABCO juga permukaan X. Makanya indeks keduanya X semua ini. Gitu. Nah itu cara memberikan simbol kepada bidang 3 dimensi ya, bidang 3 dimensi. Nah, ini mulai ada peningkatan lah ya, artinya ketika kalian masih TPB itu gaya yang bekerjanya kan pada benda 2 dimensi ya, misalkan katrol, kemudian benda-benda yang bermassa gitu kan, diberi gaya. Nah itu hanya membahas gaya yang bekerja pada benda-benda 2 dimensi kan. Nah sekarang sudah mulai ke level yang lebih tinggi dan aplikasinya ke dalam geofisika. Di sini gaya yang bekerjanya itu adalah gaya yang bekerja pada bidang 3 dimensi. Oke, nah benda tadi ya, benda kotak tadi kalau yang kita bahas di awal itu kalau dia tidak bekerja gaya, dia itu bentuknya tetap kotak gitu ya. Tapi begitu dia dikenai gaya atau dikenai stres, tekanan tadi ya, itu bentuk ya, perubahan bentuk. Jadi ada 2 tahapan di sini ya. Ketika suatu benda dikenai gaya atau dikenai tekanan. Yang pertama dia hanya sekedar geser ya. Jadi kalau kalian lihat kotak ini ya, ini misalkan kita melihatnya dari satu sisi ya, satu sisi. Cara mudahnya lah ya. Cara mudahnya kalian melihat dari satu sisi. Kemudian si kotak tadi dikenai gaya atau stres ya, atau tekanan. Ya. Nah, dia akan mengalami yang pertama pergeseran biasa ya. Jadi dari posisi ini ya, kotak ini SRQP ya. SRQP dia geser ke atas gitu ya. Nah, menjadi kotak yang ini. Nah, setelah geser baru dia mengalami perubahan bentuk ya, yang tadinya kotak menjadi jajar genjang ya, jajar genjang. Nah, jadi ini dilihatnya dari salah satu sisi ya. Kenapa harus kayak gini? Agar mudah memahaminya ya. Kalau dilihatnya dari 3 sisi semuanya, itu mungkin dari beberapa kalian ada yang susah membayangkan. Jadi cara memahaminya bertahap ya. Kita lihat dari salah satu sisi, jadi bendanya tampak 2 dimensi. Ya ketika sudah tampak benda 2 dimensi, maka tinggal dilihat aja ininya ya, perubahan untuk setiap sisi-sisinya. Jadi yang pertama dia akan mengalami pergeseran biasa ya, dari segi bentuk dia tidak berubah hanya bergeser, kemudian dia baru mengalami perubahan bentuk. Jadi ini adalah yang terjadi ketika benda tersebut dikenai tekanan atau gaya ya pada permukaannya. Nah, oke. Kalau 2 dimensi kan berarti kita hanya bisa melihat apa? Stres pada arah X dan arah Y saja ya. Kalau stres arah X kan berarti ke kanan ya. Arah Y-nya berarti ke atas atau ke bawah ya. Nah, dalam hal ini karena dia gesernya ke atas dan ke kanan ya, berarti ini kemungkinan arah stres atau tekanannya yaitu arah horizontal ke kanan, kemudian arah vertikal ke atas ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, satu lagi arah Z ya. Arah Z itu kalau kita melihatnya hanya satu sisi itu tidak terlihat ya. Tapi kalau arah Z-nya dilihat dalam bentuk konsep 2 dimensi seperti ini, misalkan ini XZ gitu ya. Bentuknya seperti ini juga ya kalau kita melihat dari atas. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, nah setelah bendanya mengalami deformasi ya. Nah, di sini kita mendefinisikan beberapa titik dan beberapa nilai pergeserannya serta besarnya sudut yang dialami oleh benda tersebut ya.
Jadi yang pertama ketika dia menjadi jajar genjang ini ya, menyon ya, bentuknya jadi miring gini, jajar genjang yang tadinya kotak jadi jajar genjang. Nah, kita definisikan nih. Di sini ada delta 1 ya, sudut yang dibentuk antara sumbu vertikal ya terhadap sisi vertikal sisi horizontal terhadap sisi miring yang ini ya. Nah, ini delta 1. Kemudian yang vertikalnya sama ya, itu ada sudut juga, yaitu kita definisikan sebagai sudut delta 2 ya. Ini. Kemudian kita lihat satu persatu untuk satu titik ya. Di sini ada titik Q ya. Titik Q ini nanti geser sampai pada akhirnya dia menjadi Q aksen ya, Q aksen. Nah, ketika pada saat dia hanya bergeser, berarti dia bergeser sejauh U ya, sejauh U. Tapi ketika dia geser lagi gitu ya, ketika ini geser lagi jadi lebih lebih ke kanan gitu ya. Titik berikutnya itu mengalami pergeseran sebesar do U per do X dikali dx ya. Nah, ini kita menggunakan apa namanya? Pendekatan deret Taylor ya, menggunakan pendekatan deret Taylor. Kemudian pergeseran Q aksennya ini ke arah vertikal ya, itu adalah do V, karena ini kan geser ke atas do V ya. Berarti do V per do X dikali dx. Itu besarnya pergeseran arah vertikal. Untuk titik ini ya, titik Q ya, dari Q ke Q aksen ya, ini. Jadi dia geser U dulu ya, sejauh U untuk arah vertikalnya, sejauh U untuk arah horizontal, kemudian sejauh V untuk arah vertikal, kemudian dia geser lagi ya dari titik sini ke titik sini ya, ke titik Q aksen itu sebesar arah horizontalnya do U per do X dikali dx, kemudian arah vertikalnya do V per do X dikali dx. Oke, ini untuk titik Q ya. Kemudian untuk titik S ya, titik S. S ini kan geser juga sama ya. Gesernya dia secara horizontal dan secara vertikal ya. Secara horizontal berarti dia sama U, secara vertikal dia geser sejauh V ya, sejauh V. Nah, kemudian dari titik yang di sini ya ke titik S aksen, nah dia mengalami pergeseran sebesar untuk arah vertikalnya ya. Berarti dia do V per do Y dikali dy ya. Arah horizontalnya berarti dia do U per do Y dikali dy. Lantas kenapa yang S ini pakainya dy dan do Y, kemudian yang Q ini kok pakainya dx gitu ya? Ya karena di sini S ini posisinya berada di atas atau di arah vertikal dari titik P ya, titik awal ya. Dia arahnya ke atas. Jadi dia pakainya Y. Sedangkan yang Q itu berada di bidang horizontal ya, bidang horizontal atau bidang X. Berarti untuk pergeserannya dia melibatkan variabel apa ini? dy dan dx dan do x ya. Jadi ini alasannya kenapa apa namanya? Titik S dan titik Q itu berbeda diferensialnya ya. Ya. Ini karena S dia posisinya kan vertikal terhadap P ya. Vertikal terhadap P berarti dia banyak perubahan yang melibatkan variabel Y. Makanya di sini dy per dy per do Y. Sedangkan yang Q itu dx per do X. Oke. Nah, yang pertama ini step-step arah perubahannya ya. Mulai dari P ke P aksen itu bagaimana. Ya, kemudian nah ini ya. P ke P aksen berarti dia hanya ditambah U dan V saja ya. Kemudian Q ke Q aksen ini ditambah U dan ditambah elemen ini ya, diferensialnya ya, do U per do X dikali dx. Arah Y-nya sama ya. Berarti ini Y ditambah V ya, yang Q ini nah ditambah do V per do X dikali dx. Kemudian nanti kalau ada titik Z sama ya, berarti kita pakainya apa namanya? Turunannya pakai DZ dan DZ gitu ya. Oke, kemudian S ya, titik S. Titik S mana S? Oh, ini ya. Berarti dia posisinya di atas kan, di arah Y ya.
arah Y, makanya dia gesernya untuk arah X-nya dia ditambah U ditambah DU per DY dikali DY ya. Untuk arah arah Y-nya ya, arah Y-nya berarti dia ditambah apa namanya V ya, ditambah V per DY ditambah DY. Nah, ini kenapa ada DY ya? Kenapa ada DY di sini? Ya karena titik S ini kan di sini ya. Dia jaraknya adalah posisi P ditambah DY ya, ditambah DY. Posisi P itu kan ini ya, X, Y ya di sini kan awalnya kan. Makanya dia untuk Y-nya ditambah DY. Kemudian R ya yang ujung sini. Nah, ini berarti dia X ditambah DX ya, awalnya kan di sini kan. Berarti ini posisinya adalah terhadap P ini X ditambah DX itu ya. Y-nya juga sama, berarti Y ditambah DY ditambah U ya dan ditambah V karena dia geser kan ke atas dan ke kanan. Berarti ditambah U ditambah V. Kemudian setelah itu dia geser lagi ke R aksen ya. Makanya di sini ditambah DU per DX DX ditambah DU per DY DY ya. Jadi pergeseran yang Q-nya ditambah pergeseran yang S-nya ya, arah horizontal. Di sini ada DU per DX DX ditambah DU per DY DY. Kemudian arah Y-nya juga sama ya. Jadi pergeseran titik Q ya, yaitu DV per DX dikali DX ditambah pergeseran arah S ya, yaitu apa ini DV ya, DV per DY dikali DY. Nah, ini arah R kan di ujung sini ya. Nah, itu. Jadi dia geser dari ketinggian yang sama dari S, kemudian dia digeser lagi secara vertikal dari ketinggiannya si Q ya, makanya ini dijumlahkan. Itu ya kalau kita tinjau pergeseran untuk setiap titiknya ya, karena benda tersebut mengalami translasi dan deformasi. Ya. Translasinya dia cuma pindah, deformasinya berarti dia mengalami perubahan. Oke, kemudian kita definisikan strain-nya ya, atau apa namanya perubahan panjangnya ya. Jadi yang pertama ada strain XX, ada strain YY, ada strain ZZ. Nah, ini kalau indeksnya sama ya kita sebut sebagai normal strain ya, normal strain. Normal strain itu berarti besarnya perubahan dibagi dengan panjang awal ya, besarnya perubahan pada arah tertentu dibagi dengan panjang awalnya. Nah, kalian lihat ya, misalkan perubahan arah X ya, perubahan arah X. Itu kan dia mengalami perubahan panjang arah X itu kan hanya yang ini ya. DU per DX dikali DX. Ini kan perubahan panjang arah X. Kalau ini kan bukan, U ini bukan perubahan panjang ya. U ini hanya pergeseran ya, hanya pergeseran. Maka perubahan panjangnya yang kita lihat itu adalah ini, DU per DX dikali DX. Nah, definisi normal strain itu adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Panjang awalnya berapa ini? DX ya, panjang awal DX dia berubah sebesar DU per DX dikali DX. Berarti perubahan panjang arah X dibagi dengan panjang awal ya. Jadi sisa tinggal DU per DX ya. DX-nya kemana kan atas bawah dicoret ya. Jadi ini kalau kita tulis rumusnya berarti strain ya epsilon gitu ya. Itu sama dengan delta L gitu ya. Dibagi L0. Kan rumusnya itu ya waktu apa namanya kalian TPB pernah dipelajari juga dengan contoh yang sederhana ya. Contohnya kawat gitu ya, hanya kawat panjang. Nah, strain yang dialami oleh benda ketika dia dikenai stres atau gaya itu adalah perubahan panjangnya dibagi panjang awal. Nah, perubahan panjangnya kan ini ya, arah X ya. Nah, dibagi panjang awalnya ini. Nah, ini L0-nya katakanlah. Ya, ini adalah
delta L-nya. Ya. Jadi delta L ini delta L dibagi L0 ya. Jadi dapatnya adalah dou per dou X. Sekarang dilihat yang ini ya, yang arah perubahan sumbu Y-nya ya, sumbu Y. Nah, berarti yang ini ya, yang S ya. Do V per do Y ya dibagi dikali dy dibagi do Y. Berarti kan ini kalau sigma YY gitu ya. Sigma YY berarti kan ini adalah delta L gitu ya. Dibagi L 0. Nah, delta L-nya ini ya, do V per do Y dikali dy. Kemudian yang sejajar dengan arah ini itu panjang dy ya. Nah, berarti do V dibagi do Y dikali dy dibagi dy ya. Jadi dy-nya saling menghilangkan ya. Jadi tinggal yang ini, do V per do Y. Gitu. Nah, analogi yang sama juga bisa kita terapkan untuk yang Z ya. Z itu arah perubahannya do W ya. Jadi do W per do Z dikali dz misalkan. Nah, dibagi dz lagi. Jadi dz-nya hilang ya. Dz-nya hilang. Tinggal ini ya, do W per do Z sama kayak yang atas ya. Nah, ini kita sebut sebagai normal strain ya. Berikutnya adalah shear strain ya, shear strain. Definisi shear strain ini adalah besarnya sudut ini ya. Jadi shear strain itu adalah yang ini ya, ini. Definisi shear strain itu adalah penjumlahan sudut ya, penjumlahan sudut dari apa ini? Delta 1 ditambah delta 2. Itu definisi shear strain ya. Nah, bagaimana menghitung sudut delta 1 dan delta 2 gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. Gitu. Nah, besarnya alfa ya, besarnya alfa ini itu bisa kita dekati dengan tangan alfa gitu ya. Atau Y per R-nya. Gitu. Jadi ini delta ini sudut yang nilainya kecil gitu ya. Jadi kita melihat deformasi itu dari medium itu nilainya kecil gitu ya. Ketika nilainya kecil, maka kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan ini. Jadi untuk sudut-sudut alfa yang besarnya kurang dari 5 derajat, itu kita bisa gunakan tangan alfa itu mendekati alfa ya, atau tangan alfa juga mendekati sin alfa. Karena untuk sudut segini itu tangan alfanya nilainya mendekati alfa, sin alfanya pun juga mendekati alfa. Jadi kita bisa pakai yang ini misalkan ya. Kita bisa pakai yang ini. Nah, sekarang kalau delta 1 gimana delta 1? Ya, delta 1 kan bisa kita dekati dengan tangan delta 1. Tangan delta 1 itu adalah besarnya sisi yang berada di panjang sisi yang ada di depan sudut dibagi dengan panjang sisi yang berada di bawah sudut ya. Yang di depan sudut apa? Depan sudut delta 1 ini ya. Apa do V per do X ya. Do V per do X gitu kan. Dikali apa? Dx ya. Kali dx. Nah, dibagi panjang sisi yang berada di bawah sudut. Yang di bawah sudut panjang sisinya berapa ini? Panjang sisinya dx ya. Nah, berarti kan dx-nya bisa kita hilangkan ya. Nah, atas bawah ada, jadi kita coret. Sisanya tinggal apa? dv per do v per do x ya. Kemudian untuk delta 2-nya sama ya, menggunakan cara yang sama. Panjang yang di depan sudut, yang ini berarti dibagi dengan panjang sisi yang di bawah sudut. Berarti ini do U per do Y ya. Berarti ini dapatnya do U per do Y.
Nah ini strain geser ya. Strain geser untuk sumbu X dan Y. Makanya disimbolkan dengan sigma epsilon XY ya, XY atau YX sama aja ya, bisa dibolak-balik. Dijumlahkan ya, delta 1 ditambah delta 2. Berarti apa? Do V per do X ya. Do V per do X. Ini V ya. V ditambah ini do U per do Y ya. Nah, itu. Nah, ya. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, misalkan Y dan Z gitu ya. YZ berarti ini kita ganti aja ini. Yang ini kita ganti misalkan jadi Z gitu ya. Enggak apa-apa ya. Ini kita ganti jadi Z. Jadi delta satunya itu untuk arah Z, kemudian delta 2-nya untuk arah Y gitu ya. Kemudian misalkan untuk ini XY, ini ada 2 ya. Harusnya ini ZX yang bawah ya, ini salah, ini typo ya, salah ketik ya. Nanti kalian bisa koreksi. Ini harusnya ZX ya. Jadi ini epsilon YZ, yang satunya lagi epsilon ZX ya, atau XZ ya. Ini belum ada soalnya XZ-nya. Nah ini caranya sama juga dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini do U per do Z gitu ya, ditambah do W per do X. Jadi ini cara mudahnya atau cara cepatnya, kalau kalian sudah paham konsep ini ya, cara mengingatnya mudah ya. Ini X dan Y berarti saling tuker aja ini. Do V itu kan arah pergerakan vertikal ya. Oh, kalau arah vertikal berarti lawannya bawahnya X yang horizontalnya. Ya, ditambah U itu kan arah horizontal, berarti turunannya arah vertikalnya do Y. Jadi ini ini aja, saling kebalikan ya. Kalau ini arah vertikal, turunannya arah horizontal. Nah, ini sama ya, juga do U Z ya. Berarti kalau ini do W berarti ini X ya. Jadi saling tukar-tukeran ini turunannya. Itu kalau kalian sudah paham ininya ya, basic konsepnya, boleh untuk cara mengingatnya seperti itu. Oke ya, itu besarnya strain geser ya. Strain geser dari benda 3 dimensi yang kita bahas sebelumnya ya. Cuma di sini kita meninjaunya agar mudah dipahami, kita meninjaunya untuk perbagian sisi ya. Jadi seolah-olah bendanya 2 dimensi. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat benda ini mengalami rotasi ya. Mengalami rotasi. Loh, rotasi maksudnya gimana? Ya, gini, awalnya kan gini ya. Bendanya bentuknya kan kotak ya. Kalau kotak kan berarti dia punya diagonal arahnya ke sana kan? Nah, tapi setelah dia mengalami deformasi ya, gini. Nah, setelah dia mengalami deformasi kan diagonalnya kan jadi ke sana ya. Nah, artinya ini dia ada rotasi yang arahnya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, besarnya rotasi berapa? Besarnya rotasi yaitu selisih dari sudutnya ya, cara kita melihat apa namanya, besar sudut rotasinya. Kalau ini kita punya delta 2 gitu ya. Kemudian ini delta 1 tadi ya, berarti besarnya sudut rotasi itu sama dengan delta 2 ya, dikurang delta 1 ya. Oh sorry, sebalik ya. Delta 1. Karena kan sudutnya lebih besar yang delta 1 ya, karena dia lebih dorong ya, lebih dorong ke sana ya. Dikurang delta 2. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi seberapa besar diagonal ini mengalami rotasi ya, itu dinyatakan dalam bentuk sudut ya, dalam bentuk sudut. Nah, nilainya adalah delta 1 dikurang delta 2. Kenapa delta 1 dikurang delta 2? Karena dorongan atau sudut dari delta 1 ini dia pasti lebih besar daripada delta 2, sehingga dia disebutnya berlawanan arah jarum jam ya, arah rotasinya. Nah, itu konsepnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang strain ya.
Nah, kita juga bisa menjabarkan lagi konsep rotasi ya, konsep rotasi. Jadi rotasi juga sama. Rotasi itu punya arah ya. Arahnya bisa arah sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z ya. Jadi ada 3 arah. Nah, gimana cara menentukan arahnya? Cara menentukan arahnya kita menggunakan aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Jadi kalau kalian misalkan ya, benda ini kan awalnya ke sana ya, arah diagonalnya ya. Kemudian dia berubah jadi ke sana kan ya. Berarti kan dia berotasi ya. Dia berotasi ke sana kan ya. Nah, atau dengan kata lain berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, cara menentukan arahnya, apakah dia arah X, arah Y, atau arah Z itu kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi kalau kalian punya jari kanan itu ya, keempat jari ikuti arah ini, arah putarannya ya. Keempat jari ikuti arah putarannya, kemudian jempolnya kalian berdirikan. Kalian berdirikan gitu ya. Berdirikan secara tegak lurus terhadap keempat jari kalian. Nah, nanti jempol kalian kalau ngikutin ini pasti arahnya ke sini nih. Jempolnya itu arah keluar bidang yang kalian lihat ya. Nah, berarti di situ untuk yang ini, kasus ini berarti arah rotasinya adalah ke arah sumbu Z ya. Itu cara menentukannya. Jadi kita menggunakan right hand rule ya, atau aturan tangan kanan. Itu untuk menentukan arah rotasinya. Ya, sekali lagi saya ulangi, cara menentukan arah rotasi itu kita menggunakan tangan kanan ya. Kalian buka dulu ya tangan kanan, di mana arah keempat jari itu sama arahnya, kemudian jempolnya dibikin tegak lurus terhadap arah keempat jari. Ya. Jempolnya dibikin tegak lurus terhadap empat jari itu, kemudian keempat jari ikuti arah perputaran ini, diagonal ini, ya, diagonal P aksen R aksen. Yang awalnya arahnya P aksen R ya, kemudian ikuti arah P aksen R aksen. Ikuti arah itu melingkar berarti ya, melingkar, kemudian jempol tetap posisinya tegak lurus terhadap keempat jari. Maka jempol tersebut pasti arahnya keluar bidang ini. Ya. Nah, ini karena pertemuannya offline ya, udah gitu kamera saya juga rusak ini, jadi saya hanya bisa menjelaskan dengan kata-kata ya. Nanti kalau selebihnya masih belum paham, bisa banyak kalian browsing saja di YouTube ya. Ada yang namanya right hand rule, misalkan for rotation vector identification gitu misalkan. Jadi aturan tangan kanan untuk melihat atau untuk mengidentifikasi vektor rotasi ya, vektor rotasi. Ya, disebutnya itu rotation vector. Nah, selisih sudut ya, tadi ada delta 1 dikurang delta 2, berarti ini untuk yang ini ya, theta Z berarti yang pertama kita bahas ini, berarti ini do V per do X dikurang do U per do Y ya. Nanti do theta Y ya, berarti di sini do U per do Z dikurang do W per do X ya. Jadi besarnya sudut tadi kan kita bisa tentukan dengan tangan ya, dengan tangan alfa ya. Dalam hal ini kalau sudutnya delta ya berarti tangan delta 1 gitu ya. Ini dibagi ini gitu ya, dibagi X-nya, dx ya. Itu dibagi dx. Nah, nanti dapatnya ini ya. Theta Z sama dengan do V per do X dikurang do U per do Y ya. Nah, ini sama juga dengan yang shear strain tadi ya. Kalau kalian sudah paham basic konsepnya atau artifisisnya dari setiap rotasi ini, kalian bisa menghafal ini dengan cara yang sederhana tadi ya. Misalkan ini Z, berarti yang enggak ada, yang tidak disebutkan kan berarti X dan Y kan, karena ini tetanya theta Z. Berarti tinggal X dan Y, X dan Y-nya dijadikan pengurangan dan saling bersilang juga sama ya. Do V berarti bawahnya do X. Nah, ini untuk Y sama. Y ini kan yang disebut Y berarti ya, yang tidak disebut X dan Z. Berarti di dalamnya ini adalah X dan Z. Ya.
Do U per do Z dikurang do W per do X. Ini kan saling berkebalikan ya. U itu harusnya kan arahnya X, tapi di sini turunannya Z. Gitu. Sama juga dengan W ya. W ini kan arah Z, tapi turunannya X. Nah, X yang theta X juga sama ya. Theta X ini kan yang tidak disebut itu adalah apa? ZY ya. ZY berarti di sini saling berkebalikan tapi tandanya saling mengurangkan ya. Bedanya dengan shear strain tadi, kalau shear strain kan plus ya. Kalau ini tandanya negatif, saling mengurangkan. Kenapa? Karena sudutnya saling dikurangi ya, yang vektor rotasi ini. Kalau yang shear strain tadi sudutnya ditambah. Nah, ini cara menghafalnya ya. Nah, sekarang kalau kita tulis dalam bentuk vektor ya, vektor rotasi, berarti vektor rotasi ini punya 3 komponen arah ya. Arah X, arah Y, dan arah Z. Jadi kita tuliskan theta X, theta Y, theta Z, tapi dikasih vektor satuan ya, I, J, K. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian curl ya, curl disebutnya ya. Jadi operator vektor cross product dengan ini simbolnya sama ya. Disebutnya sebagai, saya lupa ini ya, epsilon atau sigma ya. Pokoknya simbolnya gini lah ya, biar untuk membedakan dengan simbol-simbol yang lain ya. Ini simbol ini gitu. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk ini. Delta cross ya, delta cross. Kemudian ya delta crossnya ini berarti ya. U dikali I topi ditambah V dikali J topi ditambah W dikali K topi ya. Itu disebutnya sebagai vektor perpindahan. Oke, berikutnya kita akan tinjau pertambahan volume atau perubahan volume ya. Perubahan volume lah lebih ininya ya, lebih enaknya kita sebut sebagai perubahan volume. Perubahan volume itu bisa berkurang ya, bisa bertambah ya, tergantung stres yang bekerja pada tiap bidang benda 3 dimensi tadi yang kita buat ya, yang berupa kotak tadi. Kalau benda 3 dimensinya itu diberi tekanan yang arahnya menuju bidang gitu ya, menuju bidang, berarti benda itu akan mengkerut ya, akan mengecil ya. Jadi perubahannya nih negatif. Tapi kalau setiap bidangnya itu dikasih gaya yang arahnya menjauh gitu ya, atau tarikan gitu, maka benda tersebut akan melar ya, akan melar atau dalam arti apa? Mengalami pertambahan volume ya, pertambahan volume. Nah, ini untuk contoh sederhananya aja ya, kita coba mulai dengan yang pertambahan volume ya, berarti bendanya apa? Volumenya lebih besar dibandingkan volume sebelum dikenai gaya atau stres. Nah, di sini misalkan saya punya volume awal ya. Volume awal itu kan sederhana ya. Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi X dikali Y kali Z. Kemudian saya operasikan dengan logaritma natural ya, ln ya. Ln V ya. Berarti yang ini yang tadinya perkalian jadi penjumlahan ya. Jadi ini ln X ditambah ln Y ditambah ln Z ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu ln ini saya dekati nilainya dengan ini ya, delta V per V gitu ya. Kalau kalian lihat ini ya, kalau kalian lihat apa namanya integral kan ya, integral apa? Seper V dV gitu ya. Ini kan hasilnya apa? Hasilnya delta V kan ya, delta V. Nah, sorry. Ada kesalahan di sini. Ya, integral seper V dV itu adalah hasilnya ln dari V ya. Ln dari V. Nah, batasnya dari V1 ke V2 ya. Ini batasnya.
Nah, kalau kita hapus integralnya, kita bisa dekati dengan ini ya. Untuk perubahan volume yang kecil berarti delta V per V gitu ya. Kita bisa dekati dengan ln dari V. Nah, ini. Jadi ln V ini bisa kita ganti menjadi delta V per V. Nah, sama juga untuk variabel yang lainnya gitu ya. Ada ln X, ln Y dan ln Z. Berarti ini bisa kita dekati dengan delta X per X gitu ya, ditambah delta Y per Y ditambah delta Z per Z. Nah, nih. Nah, sekarang kita lihat delta X per X, ada delta Y per Y, kemudian ada delta Z per Z. Ini kan perubahan untuk masing-masing sisi ya, perubahan untuk masing-masing sisi. Sisi X sama tadi delta X dibagi X. Untuk sisi Y, delta Y dibagi Y. Delta Z dibagi Z untuk sisi Z. Berarti ini adalah strain normal ya. Epsilon XX, epsilon YY, dan epsilon ZZ. Jadi delta V itu dibagi V itu adalah penjumlahan dari strain normalnya. Jadi perubahan atau pertambahan volumenya jadi gimana? Ya, jadi delta V aja ya. Delta V sama dengan apa? Ya, sama dengan ini. Ya. Nah, penjumlahan strain normalnya dikali dengan volume total ya. Volume totalnya kalau bendanya tadi kita buat adalah sebuah kotak ya, sebuah kotak yang sifatnya infinitesimal atau kecil, itu berarti sisi-sisinya kan dx, dy, dz. Berarti volumenya itu adalah perkalian dari setiap panjang sisi-sisinya ya. Jadi dx dikali dy dikali dz. Itu ya rumus dari pertambahan volume. Itu. Nah, ternyata untuk setiap benda ini memiliki rasio yang konstan ya. Rasio itu apa ya? Perbandingan. Perbandingan yang konstan ketika kita bandingkan delta V dibagi V. Ya. Nah, maka kita sebut ini adalah konstanta yang disebut dengan dilatasi ya. Dilatasi. Nah, dilatasi itu simbolnya segitiga ya, di mana rumusnya adalah penjumlahan strain normal ya. Si elemen epsilon XX ditambah epsilon YY ditambah epsilon ZZ ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini bisa kita uraikan kan dalam bentuk diferensial parsial tadi ya. Jadi do U dibagi do X ya. Tadi kan rumus epsilon XX itu do U dibagi do X ditambah do V dibagi do Y ditambah do W dibagi do Z. Ya. Ini rumusnya. Kemudian ini bisa juga kita tulis dalam bentuk perkalian divergensi ya, atau dot product antara operator vektor dengan simbol yang ini tadi ya. Nah, simbol yang ini tadi itu kan ini ya, vektor perpindahan ya, U, V, dan W ini ya, U I topi ditambah V J topi ditambah W K topi. Nah, ini di dot productkan dengan operator vektor. Operator vektor ya itu pernah diajarin kan ya di geomatematika ya. Jadi ya saya ulang lagi lah di sini. Operator vektor untuk koordinat kartesian berarti itu adalah I ya, I topi dibagi apa? Dodo X gitu ya. Ditambah J topi gitu ya. Dikali do Y gitu. Ditambah apa? Kak topi gitu ya. Dikali do per do Z ya. Do per do Z. Jadi ini ya rumus dari operator vektor ya. Vektor. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah memahami ini ya beberapa definisi-definisi dari stress dan strain ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari definisi dari dilatasi ya, perubahan volume. Kemudian apalagi tadi ada yang namanya rotasi ya, ada yang namanya
apa namanya, shear strain ya, shear strain tadi, pengurangan sudut, penjumlahan sudut ya. Nah, yang berikutnya di sini kita bahas hukum Hooke ya. Kenapa kita harus bahas hukum Hooke? Ya karena hukum Hooke ini adalah hukum yang menghubungkan ya, yang menghubungkan antara apa? Stres dan strain ya, itu kita menggunakan hukum Hooke. Jadi stres dan strain ini kita punya hubungannya ya secara kuantitatif itu menggunakan hukum Hooke ya. Nah, bentuk hubungannya seperti apa? Nah, ini bentuk hubungannya seperti ini ya. Yang atas itu kalau indeksnya sama ya, artinya kalau indeksnya sama apa? Arah permukaan dengan arah stresnya sejajar ya, sejajar. Jadi ini II. Kemudian kalau yang bawah itu arah stres dan arah permukaannya itu tidak sejajar atau tegak lurus di sini ya, tegak lurus. Jadi ini IJ ya, IJ. Nah, I itu nanti bisa XYZ, kemudian J pun sama ya, bisa XYZ. Cuman yang bawah ini I dan J-nya tidak sama. Jadi kalau I-nya X berarti ya J-nya bisa Y, bisa Z gitu ya. Pokoknya nggak sama gitu ya antara yang depan dengan yang belakang, indeks yang depan dengan yang belakang. Kemudian yang pertama ini indeks depan dan belakang sama. Artinya ini adalah stres normal, ya yang bawah itu adalah stres geser atau shear stress. Gitu. Nah, stres normal yang atas hubungannya dengan properti elastis itu adalah seperti ini ya. Jadi lambda itu adalah konstanta Lame, delta ini tadi adalah dilatasi ya, ditambah 2 mu dikali epsilon ya. Mu itu adalah modulus geser, kemudian epsilon ini adalah apa namanya? Perubahan geser tadi ya, shear strain ya, shear strain. Normal strain ya, normal strain ini, normal strain. Normal strain karena ininya sama kan ya, indeksnya sama ya. Nah, kemudian yang bawah sama ya, mu ini adalah modulus geser, kemudian di sini ada epsilon IJ, ini berarti adalah strain geser. Oke, lebih mudah ya kita merearrange ya untuk setiap apa namanya kombinasi X dan Y dan Z ini dalam bentuk matrik ya. Lebih enaknya kita tulis dalam bentuk matrik. Jadi komplit kita bisa lihat seperti apa bentuknya ya. Kita mulai dari XX, kemudian YY, kemudian ZZ, dan berikutnya adalah kombinasi XYZ. Ya. Nah, ini yang ini adalah yang stres normal ini. Ini yang normal, ya. Kalau yang bawah ini yang geser berarti ya, yang geser. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk matrik. Besar matriknya itu adalah 6 kali 6 ya, 6 kali 6. Berarti kalau 6 kali 6 komponennya ada berapa nih? Kalau 6 kali 6. Berarti ada konstanta elastisnya ada berapa nih? 6 kali 6, 36 ya. Berarti ini total 36 yang ada di dalam kotak ini. Di dalam matrik ini ada 36. Nah, untuk yang pertama ini ya, lambda ditambah 2 mu, ini lambda. Ya. Nah, ini kalau kalian kalikan ya, ini baris ya, baris ini, ya baris yang ini, yang atas ini, kalian kalikan dengan kolom ini, nah, itu nanti hasilnya yang ini ya. Contoh, ini XX ya, XX berarti lambda dikali delta, ditambah apa? 2 mu dikali epsilon XX gitu ya. Nah, ini kalau kalian kalikan ini hasilnya seperti yang atas ya. Yang ini. Jadi ini ya dikali ini dikali ini dikali ini gitu ya. Kemudian yang epsilon YZ, epsilon ZX, epsilon XY ini nanti akan hilang ya karena dikalikan dengan 0. Nah, nanti hasil penjumlahan lambda ini akan diperoleh ini ya. Lambda dikali apa? Epsilon X itu kan. XX
ditambah apa? Lambda dikali epsilon YY gitu kan. Ditambah lambda dikali epsilon ZZ ya. ZZ. Nah, ini kalau kita lepas lambdanya kan jadi penjumlahan ini ya. Penjumlahan epsilon XX, epsilon YY, epsilon ZZ ini jadi delta. Itu. Ya, ini mudah ya perkalian matrik biasa ini. Oke, berikutnya. Nah, dari kombinasi tadi ya antara antara stress dengan shear itu kita bisa dapat konstanta elastis ya. Seperti modulus Young, ada Poisson rasio, ada modulus Bach gitu ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini ya. Modulus Young itu adalah perbandingan antara stres yang bekerja ya pada arah tertentu dibagi dengan strain yang terjadi pada arah tertentu tersebut gitu. Jadi kalau arahnya X ya berarti ini X juga ya. Si strainnya X juga. Jadi kalau ini sigma XX berarti ini strainnya adalah epsilon XX ya. Kalau ini sigmanya sigma YY berarti ini epsilon YY juga sama. Jadi ini sama atas bawah, arahnya sama. Kemudian ada Poisson rasio ya, Poisson rasio. Poisson rasio itu perbandingan antara epsilon YY dengan epsilon XX ya. Jadi misalkan saya punya benda, gitu kan. Benda kan ini berada di dalam koordinat kartesian ya. Ini Y, yang kesananya adalah X ya. Nah, ini kalau saya tekan, ini benda ini akan menjadi lebih pendek ya. Tapi dia nantinya jadi melebar ya. Memendek tapi dia melebar. Nah, ini mudah dipahami ya kalau misalkan kalian punya punya spons yang biasa buat nyuci piring gitu ya, spons. Kalian coba tekan aja pasti dia memendek tapi nanti akan melebar ke kanan kiri. Nah, ini arah vertikalnya kan dia mengalami strain ya. Strainnya yaitu YY. Nah, kemudian arah horizontalnya dia punya strain sebesar epsilon XX ya. Nah, di sini ada konstanta elastis yang disebut sebagai Poisson rasio. Poisson rasio itu adalah perbandingan antara epsilon YY dibagi epsilon XX. Ini dikasih tanda negatif ya depannya. Nah, itu ya. Dikasih tanda negatif. Kenapa dikasih tanda negatif? Agar nilainya total tuh jadi positif. Ya. Loh, kok bisa nilai totalnya jadi positif di awalnya dikasih negatif tapi kok nilai totalnya jadi positif ya? Karena ketika dia memendek berarti kan epsilon YY-nya ini negatif ya. Jadi negatif dikali negatif dia akan positif. Jadi tujuan rumusnya ada tanda negatifnya itu agar hasilnya positif gitu ya. Karena tidak ada suatu konstanta gitu ya. Suatu konstanta dari suatu benda, karakteristik benda, ya, bendanya real tapi nilai konstantanya negatif, itu nggak ada ya. Jadi kita susah mengartikan kalau suatu konstanta yang mencirikan karakteristik benda itu tapi bernilai negatif. Makanya lebih enak harus bernilai positif. Makanya dinegatifkan. Karena epsilon YY-nya ini nanti pasti negatif karena dia mengecil ya, berkurang besarnya. Gitu. Nah, ini Poisson rasio ini juga bisa mendeskripsikan ini ya, tingkat kekerasan benda ya. Jadi kalau perubahan arah X-nya itu kecil ya, perubahan arah X-nya kecil, otomatis perubahan arah Y-nya juga kecil ya. Artinya di situ bendanya sangat rigid ya, sangat rigid. Tapi kalau lembek, maka begitu dia ditekan ya secara vertikal, maka si perubahan arah horizontalnya pun ikut besar ya. Jadi itu bendanya soft atau empuk ya. Tapi kalau bendanya keras pasti ketika ditekan penurunannya sedikit, kemudian pelebarannya juga sedikit. Ini Poisson rasio ya. Poisson rasio itu nilainya dari 0 sampai 0,5 ya. Nah, ini. Yang 0 ini bendanya keras ya. Semakin tinggi nilai Poisson rasionya berarti dia bendanya makin
lunak ya, makin lunak. Itu definisi dari Poisson rasio. Ya. Kemudian ada bak modulus ya. Bak modulus itu adalah tekanan yang bekerja ya pada suatu benda dibagi dengan perubahan volumenya. Jadi kalau kita punya benda tadi kotak ya, benda kotak 3 dimensi. Nah, seperti ini. Ketika dia ditekan gitu kan, dengan tekanan tertentu P gitu, maka apa yang terjadi? Bendanya menjadi lebih kecil ya ukurannya. Nah, menjadi lebih kecil. Berarti dari sini ke sini itu ada dilatasi ya, perubahan volume. Dari volume awal ke volume akhir yang lebih kecil. Nah, bak modulus itu rumusnya adalah itu tadi tekanannya bekerja minus ya, dibagi dengan dilatasinya. Nah, kenapa minus? Ya karena kalau ditekan volumenya apa? Berkurang kan ya. Berkurang itu berarti deltanya negatif. Nah, diminuskan supaya hasilnya positif. Jadi di sini negatif dikali negatif itu nanti hasilnya positif ya. Jadi itu konstanta-konstanta elastis. Nah, dari rumus-rumus ini ya nanti kalian juga bisa libatkan ya definisi-definisi yang di awal, ada stres, ada stres normal, stres geser ya. Ada apa lagi tadi? Normal strain sama shear strain ya. Kalian kombinasi semuanya itu nanti dapat persamaan ini ya. Persamaan apa ini namanya? Modulus yang, Poisson rasio dan bak modulus ya atau modulus bak. Sebagai fungsi dari apa ini modulus geser, konstanta Lame ya. Nah, dua inilah dari dua parameter ini, modulus geser dan konstanta Lame. Nah, kemudian kalau dibuat tabel juga bisa ya. Jadi ini yang tabel ini itu ya adalah yang diketahuinya ya. Jadi kalau kita diketahui modulus geser dan modulus bak, gimana cara menentukan modulus yang, Poisson rasio sama konstanta Lame-nya. Jadi kalau yang diketahui dua ini berarti kita bisa menemukan E-nya seperti apa, Poisson rasionya seperti apa, kemudian lambdanya seperti apa. Ini yang nggak usah ya, dan ini sama-sama mu dan K. Kemudian kalau kita diketahui kita punya nilai yang modulus, kemudian kita punya nilai Poisson rasio, maka untuk mencari modulus gesernya bisa dengan rumus ini, kemudian bak modulusnya dengan rumus ini, dan konstanta Lame-nya pakai rumus yang ini. Jadi ini tabel ini menghubungkan antara parameter yang diketahui dengan parameter yang dicarinya. Ini hubungan konstanta elastis. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang ini tujuannya adalah untuk menurunkan nanti ya bentuk solusi persamaan gelombangnya seperti apa. Dan di sini kita mulai dengan hukum Newton ya, hukum Newton. Oke, untuk memulai ini kita lihat salah satu permukaan dulu ya. Ada permukaan EFGD ya. EFGD itu berarti yang ini ya. EFGD ya. Ya, ada EFGD. Nah, pada permukaan FGD itu bekerja stres ya atau gaya lah. Ya. Bekerja stres atau tekanan yang memiliki arah 3 komponen ya. Arah Z, arah Y, dan arah X ya. Nah, pada permukaan ABCO juga sama ya. ABCO itu bekerja stres yang memiliki arah 3 komponen ya, yaitu arah X ya, arah Y, arah Z dan arah Y. Ya, sama. Nah, kita tuliskan ya masing-masing apa namanya komponennya untuk permukaan ABCO misalkan. Berarti untuk arah X sigma XX ya. Arah Y-nya sigma YX, kemudian arah Z-nya adalah sigma ZX ya. Nah, ini ABCO itu ada permukaan dengan arah X ya. Makanya ini indeks keduanya X semua.
Yang berbeda hanya indeks pertama ya, karena indeks pertama menyatakan arah. Jadi sigma XX, sigma YX, dan sigma ZX. Kemudian pada bidang EFGD ya, tadi stres yang bekerjanya untuk masing-masing arah itu kita bisa gunakan stres yang bekerja pada permukaan ABCO. Tapi kita gunakan konsep Deret-Taylor ya, pendekatan konsep Deret-Taylor untuk melihat pertambahan nilai stresnya karena dia berubah posisi ya. Jadi posisi stres yang awal itu bekerja pada ABCO, kemudian kita mau cari stres yang bekerja pada EFGD, kan berarti dia cuma geser sejauh apa ini? Sejauh DX ya. Geser sejauh DX. Pergeserannya sangat kecil. Maka kita bisa gunakan konsep Deret-Taylor untuk melihat perubahan stresnya ya. Makanya stres di permukaan ABCO ditambah dengan perubahan stresnya. Dalam hal ini kalau kita gunakan sigma XX berarti ditambahkan do sigma XX dibagi do X dikali DX gitu ya. Kemudian sama juga untuk yang arah yang lain ya, kita diferensialkan dengan variabel X ya. Misalkan arah Y nih, sigma YX ditambah berarti do sigma YX dibagi do X dikali DX. Yang belakang juga sama ya. Do sigma ZX dibagi do X ya dikali DX. Kenapa dikali DX ya? Karena tadi ya, antara kedua buah permukaan ini itu memiliki jarak sebesar dx ya. Jadi ini bergantung kepada variabel x ya, bergantung pada variabel x. Maka turunan parsialnya itu dilakukan terhadap variabel x. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menghitung resultannya ya, resultan stres. Resultan itu artinya selisih ya. Selisih antara gaya yang bekerja pada bidang ABCO dengan gaya yang bekerja pada bidang EFGD. Selisihnya berarti misalkan yang ini kita kurangi dengan yang ini gitu ya. Berarti suku pertamanya hilang ya karena sama-sama sigma XX ya. Kemudian suku keduanya untuk yang arah Y sama suku pertamanya hilang ya. Berarti ini sigma YX sama-sama saling menghilangkan karena dikurangi. Jadi resultantenya atau sisanya itu hanya yang suku kedua ya. Jadi do sigma XX per do X DX, kemudian arah berikutnya arah Y-nya do sigma YX do X dikali DX gitu ya. Kemudian do sigma ZX dibagi do X dikali DX. Oke, next ini resultannya ya. Nah, kemudian gaya persatuan volume ya. Gaya persatuan volume. Gaya persatuan volume itu berarti kan F dibagi V ya, dibagi V. Itu gaya persatuan volume ya. Gaya persatuan volume. Misalkan kita kasih simbolnya apa ya? Ya ini aja lah ya. F per V gitu ya. Nah, kita tahu bahwa volume itu apa? Volume itu adalah luas ya, luas dikali ketebalan kan ya. Nah, dikali misalkan delta gitu ya, ketebalan. Maka F per A ya, F per A itu adalah tekanan yang bekerja gitu ya. Jadi kalau tadi tekanannya ini berarti ini adalah stres ya dibagi D gitu. Stres dibagi D. Nah, di sini kita lihat satu persatu ya. Misalkan ini yang pertama ya, sigma XX dibagi DX do X ya dikali DX. Luas permukaannya apa di sini? Luas permukaannya adalah yang X ya. Oh ya. Berarti luas permukaannya DX, ini DX ya. Kok DX sih? Ini DY ya. DY, ini DZ ya. Kemudian yang ininya DX ya, DX. Nah.
Berarti luas permukaannya A-nya, A untuk X ya, itu rumusnya DY dibagi DZ ya, DY dibagi DZ. Kemudian volume ya, volumenya itu berarti DY DZ kemudian apa? DX ya. Nah, ini kan sudah ada stres ya atau tekanan. Tekanan itu kan berarti sudah dibagi luas ya. Sudah dibagi luas kan? Nah, luasnya itu apa? Sudah dibagi DY dan DZ ya. Kalau kita mau cari gaya persatuan volume kan berarti tinggal dibagi lagi yang belum ada kan? DY DZ sudah ada, ini DY DZ sudah ada, berarti yang belum dibagi DX kan? Nah, maka dari itu tekanan ini, rumus tekanan ini tinggal dibagi DX, maka sisanya tinggal ini gitu. Ya. Nah, sama halnya juga yang arah Y. Ya. Sigma YX do sigma YX do X dikali DX ya. Nah, ini tuh apa namanya? Tekanan yang bekerja pada bidang X ya, bekerja pada bidang X, cuman arahnya Y. Jadi kalau kita sudah bicara tekanan, artinya gaya ini sudah dibagi dengan luas penampang ya atau luas bidangnya. Nah, luas bidangnya apa? DY DZ kan ya. Berarti ini sudah dibagi DY DZ. Sedangkan kan kita yang kita inginkan adalah gaya persatuan volume. Berarti harus dibagi dalam kurung DY DZ DX. Nah, ini sama. Baru dibagi DY DZ ya kalau volume ini kan. Nah, ini kan. Ini kan baru dibagi DY DZ, belum dibagi DX-nya. Maka ya tinggal kita bagi DX lagi, maka tinggal do sigma YX dibagi do X. Ini pun sama ya, do sigma ZX dibagi do X. Jadi DX-nya hilang ya, DX-nya hilang. Karena kita mau lakukan pembagian antara gaya dengan volume ya. Jadi misalkan kalau tekanan itu kan F ya, per A, A-nya kan tadi sudah ada apa? Untuk bidang X kan sudah ada DY DZ ya. Sudah dibagi DY DZ kan. Nah, sudah dibagi DY DZ artinya kalau gaya persatuan volume kita tinggal bagi sisanya. Sisanya apa? DX ya. DX-nya yang belum dibagikan ke rumus tekanan. Nah, tinggal dibagi DX lagi. Jadilah ini gaya persatuan volume. Ya, DX-nya hilang. Oke, jadi ini gaya persatuan volume untuk tiap-tiap arah ya. Pada bidang X ya, untuk tiap-tiap arah resultan gaya persatuan volumenya itu do sigma XX per do X, kemudian do sigma YX per do X, kemudian do sigma ZX per do X ya. Jadi ini arah X, ini arah Y, dan ini arah Z. Oke, kemudian kita terapkan hukum Newton 2 ya. Kita terapkan hukum Newton 2 untuk gaya persatuan volume tapi arahnya sama ya, harus arahnya sama. Jadi ini tadi kan kita tahu ya perpindahan arah X itu adalah U gitu ya. Arah Y itu adalah perpindahannya sebesar V. Kemudian arah Z itu perpindahannya sebesar apa tadi? W ya, W. Berarti kalau kita menggunakan hukum Newton 2 ya, di mana massa dikali percepatan itu adalah gaya, maka kalau kita gunakan gaya persatuan volume, maka di depannya ini bukan massa, tapi massa jenis atau rho simbolnya. Rho dikali do kuadrat U per do T kuadrat, ya ini percepatan arah sumbu X, itu sama dengan penjumlahan gaya resultannya ya. Jadi ini yang arah X semuanya ya. Do sigma XX per do X, ini do sigma XY per do Y, kemudian do sigma XZ per Z, do Z ya, do Z. Ini berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini kan tiga arah ya, X, Y, dan Z ya. Ini tiga arah. Kalau ini arahnya sama semua, ya arah X. Jadi resultan untuk apa namanya gaya persatuan volume arah X. Nah, cara mendapatkan ini, cara mendapatkan suku kedua dan suku ketiga itu kalian bisa gunakan ini.
konsep ini ya. Ini kan tadi baru bidang X ya, artinya baru bidang A, B, C, O dengan bidang E, F, G, D. Nah, yang kita cari itu adalah harus semua bidang ya, berarti ada bidang X, bidang Y, atau bidang Z. Nah, bidang Y-nya kan berarti yang ini. Resultan antara gaya atau stres yang bekerja pada bidang EAOD dengan FBCG ya, resultannya berapa. Kemudian pada bidang Z juga sama ya, resultan stres yang bekerja pada bidang EABFE dengan OCGD ya, itu resultannya berapa. Sama caranya dengan cara yang ini ya. Jadi nanti kalian dapat gaya persatuan volume untuk 3 komponen atau 3 arah ya. X, Y, Z sama kayak yang ini. Gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat ini, nanti kalian bisa ketemu ini ya. Untuk arah X saja, nah itu yang mana saja, berarti ini. Ya. Jadi ini ada proses yang harus dilakukan lagi ya untuk mendapatkan ini. Oke, kemudian kita sudah ya untuk mendapatkan arah sumbu X ya, kita dapat ini. Nah, nanti kalian kumpulkan ya, nanti ada 3 jenis, berarti ada gaya persatuan volume arah sumbu X, kemudian ada gaya persatuan volume arah sumbu Y, kemudian ada apalagi gaya persatuan volume arah sumbu Z ya. Nah, itu. Jadi ada 3 komponen gaya ya. X, Y, Z, gaya persatuan volume. Kemudian setelah kalian dapatkan 3 persamaan ini, kalian terapkan hukum Hooke ini. Nah, ya. Kenapa diterapkan hukum Hooke ya? Karena kan di sini ada sigma ya. Nah, sigma ini nanti yang kalian otak-atik ya, agar mendapatkan hubungannya dengan strainnya ya. Mendapatkan hubungan dengan strainnya. Jadi dari hukum Hooke ini kalian substitusi ya ke persamaan hukum Newton 2 ya, disubstitusi ya. Setelah kalian substitusi persamaan ini hukum Hooke ke hukum Newton ya. Nah, kalian juga substitusi hubungan strainnya ya. Strain dengan besaran U tadi ya. U ini. Kan ada U di sini. Ada U, ada V ya. Ada do U, ada do V. Nah, kalian gunakan hubungan ini ya. Nah, ini kalau dijelaskan saya rasa nggak akan cukup waktunya ya. Saya di sini hanya istilahnya memberikan clue saja ya. Jadi kalau kalian ingin memperdalam, ini saya udah nyoba kalau ini ya. Nah, kalau kalian ingin lebih memahami lagi, boleh untuk coba di otak-atik ya, coba di otak-atik. Nah, setelah yang persamaan ini ya, persamaan normal strain dan normal stress ini juga shear strain dan normal strain ini disubstitusi ke sini hukum Newton 2, maka nanti kita dapatkan ini ya persamaan gelombang. Jadi ada gaya persatuan volume arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z. Bentuknya jadi seperti ini ya, bentuknya jadi seperti ini. Ini kan do kuadrat U per do T kuadrat, kemudian ada do kuadrat V per do T kuadrat, ada do kuadrat W per do T kuadrat. Ya, jadi ini punya 3 arah pergeseran ya, atau percepatan ya. Ini sudah percepatan karena diturunkan terhadap waktu sebanyak 2 kali. Oke, setelah itu dari ini ya, dari persamaan Newton ini, hukum 2 Newton, ini kita diferensialkan ya. Nah, kita mau cari persamaan gelombang P dulu ya, untuk gelombang pressure ya. Nanti berikutnya kita coba persamaan gelombang S. Jadi untuk yang gelombang P kita diferensialkan terhadap X ya, 3 persamaan tadi. Ya, jadi ini ada nanti di dalamnya ini ya, di dalamnya do kuadrat per do T kuadrat, ini ada do U per do X, nanti di dalamnya ini ada do V per do X ya. Di dalamnya ini juga ada do W per do X ya. Nah, kemudian ini juga sama ya, di dalamnya nabla kuadrat ini ada do U per do X, ada do V per do X, kemudian ada do W per do X gitu ya. Kemudian nah ini ya sudah ditulis di sini.
diferensialnya ini karena diferensialnya terhadap X, Y, dan Z ya, itu ininya jadi kuadrat ya. Nah, di depan segitiga ini, di depan dilatasi jadi kuadrat ya. Jadi do kuadrat per do X kuadrat. Ya, ini do kuadrat per do X kuadrat, do kuadrat per do Y kuadrat, ditambah do kuadrat per do Z kuadrat ya. Ini jadi bentuk kuadrat ya di depannya ya. Nah, kemudian kita lihat ya, setelah didiferensialkan terhadap X, Y, dan Z, itu yang depan ini jadi dilatasi ya, delta. Kemudian yang belakang ini apa namanya, bisa dijumlahkan ya. Ya, ini kalian juga harus di otak-atik ya, nggak bisa apa namanya hanya sekedar dilihat ya, dicoba-coba. Nah, delta kuadrat ini kan tadi ini ya, do kuadrat per do X kuadrat gitu ya. Ini delta kan. Ini delta kuadrat ditambah do kuadrat do Y kuadrat ditambah do kuadrat per do Z kuadrat ya. Nah, ini. Nah, yang ini do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z ini kan bisa kita ganti menjadi apa? Dilatasi ya, dilatasi. Nah, kalau kita masukin ke sini, jadi bentuknya mirip dengan yang ini. Makanya yang U ini nanti bisa dijumlahkan. Ya. Maka dapatnya ini ya, lambda ditambah 2U ya, dikali delta kuadrat dari dilatasi. Ya. Nah, bentuk ini sudah memiliki bentuk persamaan gelombang ya, di mana bentuk persamaan gelombang itu seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi alfa kuadrat itu sama dengan apa? Dalam kurung lambda ditambah 2 mu, kemudian dibagi dengan rho ya. Jadi alfanya nanti tinggal di akar. Nah, alfa ini adalah besarnya kecepatan gelombang P ya. Jadi besarnya kecepatan gelombang P itu adalah bergantung pada konstanta Lame, kemudian bergantung pada modulus geser, ya, kemudian bergantung juga atau berbanding terbalik terhadap massa jenisnya ya, massa jenis. Kemudian yang gelombang S sekarang ya, gelombang S. Yang gelombang S itu di sini dilakukan tiap pasang ya, tiap pasang. Jadi misalkan kita mau memasangkan V dan W gitu ya. Nah, ini di diferensialkannya itu saling berkebalikan ya. Yang V-nya kita diferensialkan terhadap Z, yang W-nya kita diferensialkan terhadap Y ya. Jadi ini do V per do Z yang bawahnya do W per do Y ya. Do W per do Y. Nah, yang di dalamnya ini sama ya. Ini berarti do-nya delta apa? Do per do Z ya. Yang ini juga sama do V per do Z, yang bawahnya ini do delta dibagi do Y, ini do W dibagi do Y ya. Jadi per pasang ini didiferensialkannya saling berkebalikan ya. Kemudian dikurangin ya, dikurangin. Jadi persamaan yang atas ya dikurang, atau yang bawah dikurang yang atas. Jadinya seperti ini. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi definisi apa rotasi ya. Jadi ini adalah sudut rotasinya ya. Jadi theta X ini arah X, berarti do W dibagi do Y dikurang do V dibagi do Z, ini adalah arah rotasinya ya, atau kita tulis theta X. Nah, untuk yang lainnya pun sama ya. Nanti kalian pasangkan misalkan Z dengan X gitu ya. Berarti yang Z ini yang Z berarti apa? W ya. W didiferensialkan terhadap X, kemudian yang X-nya didiferensialkan atau U-nya didiferensialkan terhadap Z ya, do Z. Nanti sama ya, dikurangkan nanti dapat besar ini ya. Besarnya sudut rotasi atau theta Y arah Y ya.
Nah, untuk X, yang untuk Z-nya ini, sorry, ini salah tulis ya. Ini Z. Z-nya juga sama ya, hasil diferensial yang saling berkebalikan kemudian dikurangkan. Nah, setelah itu dapat masing-masing ini ya. Jadi ini theta X, theta Y, theta Z. Kemudian dijumlahkan ini semuanya. Ya, dijumlahkan. Berarti nanti dapat persamaan rho ya sama rho dikali apa ini? 2 kuadrat dibagi do T kuadrat gitu ya. Dalam kurung ini theta X gitu ya. Ditambah theta Y ditambah theta Z ya. Nah, itu. Sama dengannya apa? Mu delta kuadrat ya. Dalam kurung juga sama ya. Ini theta X ditambah theta Y ditambah theta Z ya. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi persamaan gelombang ya. Di mana bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang ini ya. Bentuknya seperti yang ini, berarti kita bisa tulis apa? 1 per beta gitu ya. Dikali do kuadrat theta besar ya tadi ya, theta besar bagi do T kuadrat gitu ya. Sama dengan tadi, oh iya, 16 kuadrat ya. Ini 16 kuadrat, ini dikali theta besar ya. Nah, ini B-nya itu rumusnya ini nanti. Si B ini, beta ya. Beta itu jadi ini. Nah, jadi rumus dari kecepatan gelombang S itu sama dengan akar mu dibagi dengan rho. Ya. Oke, nah ini penurunannya tadi ya. Jumlahkan, kemudian kita tahu bentuk persamaan gelombangnya, di mana variabelnya adalah variabel theta besar atau rotasi. Kemudian dari sini kita bisa menurunkan besarnya kecepatan gelombang S. Nah, solusinya ini ya, sinus atau kosinus ya, dari persamaan gelombangnya ya. Jadi ada mu itu simpangan ya, simpangan. Ini sama dengan mu 0 dikali cos sudut ya, sudut fasa. Sudut fasa itu omega t ditambah atau dikurang k kali x. K-nya adalah bilangan gelombang. Nah, ini saya rasa kalian sudah dapat ya di mata kuliah gelombang dalam geofisika ya. Ya, ini juga kalian sudah paham ya. Jadi gelombang P itu arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Kemudian gelombang S itu arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambat. Nah, ini arah getarnya itu bisa arah vertikal, bisa arah horizontal ya. Arah vertikal itu relay, contoh gelombangnya. Kemudian arah horizontal itu loft ya. Dua-duanya saling tegak lurus ya. Ini arah getarnya ke sana, kemudian rambatnya ke sana. Kalau ini vertikal ya, dia ke sana arah getarnya, arah rambatnya ke sana. Oke ya, untuk pertemuan kali ini materinya sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dipelajari kembali. Untuk Google Classroom-nya nanti saya buatkan ya, sekalian yang Geofisika Migas belum saya buat. Ini yang APDSRC berarti ya hari ini ya. Betul? Iya, Pak. C ya, oke. APDSRC, oke. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih atas kehadirannya.